Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan materi tentang syirik pada zaman modern. Dalam realitas sehari-hari, banyak orang beranggapan bahwa syirik hanyalah perilaku menyekutukan Allah. Seperti yang diutarakan Imam Syamsuddin dalam bukunya, Kitab Al-Habair wa Tabyin Al-Maharim, bahwa syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan. Contoh syirik modern yang dapat ditunjukkan, misalnya, menganggap orang yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran atau kepiawaian dan sebagainya. Syirik yang secara tidak langsung menafikan eksistensi Allah sebagai Khalik, namun di sisi lain mengangkat makhluk pada posisi Khalik. Hakikatnya tetap sama, yakni menyekutukan Allah, menjadikan adanya tandingan-tandingan Allah, padahal Ia adalah Esa, tidak ada yang bisa menandinginya. Lantas, apa kita tidak ingat bahwa di jagat semesta ini sesungguhnya ada kaswa prima atau penyebab utama sebagai sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang mampu mengatur dan melaksanakan segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud syirik di zaman modern, syirik yang tanpa disadari banyak dilakukan kaum muslimin. Di era modern, kaum muslimin justru sebagian terjebak dengan syirik kafir. Syirik yang tidak dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh kulit, dan dirasa dengan lidah. Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan bahwa syirik kepada Allah adalah dosa besar. Karena itu, agar terhindar dari syirik kafir, janganlah mengabaikan peran yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar maksimal untuk mencapai itu memang wajib, tidak boleh diabaikan sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Hasr ayat 5. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 3 di antara lainnya bahaya jika kita melakukan perbuatan syirik. Selalu merasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Jika seseorang berbuat syirik akbar, seluruh amalannya bisa terhapus. Itu petunjuk dari Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Lantas, bagaimana cara kita menghindari dan memberantas perilaku syirik menurut ajaran Islam? Yaitu 1. Ikhlas dalam berbuat. Meyakini bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah. 2. Yakin adanya balasan Allah. Meyakini bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan balasan. 3. Memperbanyak zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati. Riya termasuk di dalamnya. Dengan memperbanyak zikrullah, baik dengan lisan maupun hati, berarti seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah.
dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-A'raf ayat 205.